Kisah mengharukan para penghafal Al-Quran. Adakah yang hafal Injil meski satu orang? Tersebut dalam kisah orang-orang terdahulu, bahwa terjadi dialog antara seorang perempuan dengan seorang pendeta. Akhwat, Pak Pendeta, di dunia ini, ada banyak orang yang hafal Al-Quran di luar kepala. Apakah ada orang yang hafal Alkitab di luar kepala? Pendeta yang bertitel Dokter Teologi, di dunia ini, tidak mungkin ada yang hafal Alkitab di luar kepala. Sejenius apapun orang itu, tidak mungkin dia bisa hafal Alkitab di luar kepala, sebab Alkitab itu adalah buku yang sangat tebal, jadi sulit untuk dihafal. Berbeda dengan Al-Quran, Al-Quran adalah buku yang sangat tipis, makanya mudah dihafal. Dengan jawaban pendeta hanya seperti itu, karena penasaran, kami maju ke depan, merebut mikrofone yang ada di tangan akhwat tersebut, dan melanjutkan pertanyaan akhwat tadi. Maaf, di sini kami pakai nama samaran HILS. HILS, maaf Pak Pendeta, tadi Bapak katakan, bahwa Al-Quran adalah buku yang sangat tipis, makanya gampang dihafal di luar kepala. Tapi Pak Pendeta, bahwa setipis-tipisnya Al-Quran, ada sekitar 500 sampai dengan 600 halaman, jadi cukup banyak. Tapi kenyataannya di dunia ini, ada jutaan orang yang hafal Al-Quran di luar kepala. Bahkan anak kecil sekalipun, banyak yang hafal di luar kepala, walaupun artinya belum dipahami. Sekarang, saya bertanya kepada Pak Pendeta, Alkitab itu terdiri dari 66 kitab bukan? Jika Pak Pendeta hafal satu surat saja di luar kepala, semua yang hadir di sini jadi saksi, saya akan kembali masuk agama Kristen lagi. Ayo silahkan Pak Pendeta. Mendengar tantangan saya seperti itu, situasi jadi tegang, mungkin audiens yang muslim khawatir, jangan-jangan ada salah satu pendeta yang benar-benar hafal salah satu surat saja di dalam Alkitab tersebut. Seandainya ada yang hafal, berarti saya harus tepati janjiku, yaitu harus masuk Kristen kembali. Karena para pendetanya diam, saya lemparkan kepada jemaat atau audiens Kristen yang di belakang. HILS, ayo kalian yang di belakang, jika ada di antara kalian yang hafal satu surat saja dari Alkitab ini di luar kepala, saat ini semua jadi saksi, saya akan kembali masuk ke agama Kristen lagi, silahkan. Masih dalam situasi tegang, dan memang saya tahu persis, tidak akan mungkin ada yang hafal walaupun satu surat saja di luar kepala, tantangan tersebut saya rubah dan turunkan lagi. Saat itu ada beberapa pendeta yang hadir sebagai pembicara maupun sebagai moderator. Mereka itu usianya bervariasi, ada yang sekitar 40, 50 dan 60-an tahun. Pada saat yang sangat menegangkan, saya turunkan tantangan saya ke titik yang terendah, di mana semua audiens yang hadir, baik pihak Kristen maupun Islam semakin tegang dan mungkin sport jantung. HILS, maaf Pak Pendeta, umur Anda kan sekitar 40, 50 tahun dan 60-an tahun bukan? Jika ada di antara Pak Pendeta yang hafal satu lembar saja bolak-balik ayat Alkitab ini, asalkan pas titik komanya, saat ini semua jadi saksinya, aku kembali masuk agama Kristen lagi. Silahkan Pak. Ketegangan yang pertama belum pulih, dengan mendengar tantangan saya seperti itu, situasi semakin tegang, terutama di pihak teman-teman yang beragama Islam. Mungkin mereka menganggap saya ini gila, overacting, terlalu berani, masa menantang para pendeta yang hampir rata-rata bertitel dokter hanya hafalan satu lembar ayat Alkitab saja. Suasana saat itu sangat hening, tidak ada yang angkat suara, mungkin cemas, jangan-jangan ada yang benar-benar hafal ayat Alkitab satu lembar saja. Karena para pendeta diam 1000 bahasa, akhirnya saya lemparkan lagi kepada jemaat atau audiens yang beragama Kristen. HILS, ayo siapa di antara kalian yang hafal satu lembar saja ayat Alkitab ini, bolak-balik asal pas titik komanya, saat ini saya kembali masuk Kristen. Ayo silahkan maju ke depan. Ternyata tidak ada satupun yang maju ke depan dari sekian banyak pendeta maupun audiens yang beragama Kristen. Akhirnya salah seorang pendeta angkat bicara sebagai berikut. Pendeta, Pak Insan, terus terang saja, kami dari umat Kristiani memang tidak terbiasa menghafal. Yang penting bagi kami mengamalkannya. HILS, Alkitab ini kan bahasa Indonesia, dibaca langsung dimengerti. Masak puluhan tahun beragama Kristen dan sudah jadi pendeta, selembar pun tidak terhafal. Kenapa? Jawabnya karena Alkitab ini tidak murni wahyu Allah, makanya sulit dihafal karena tidak mengandung mukjizat. Beda dengan Al-Quran, di dunia ini ada jutaan orang hafal di luar kepala, bahkan anak kecil pun banyak yang hafal di luar kepala seluruh isi Al-Quran yang ratusan halaman.
Padahal bahasa bukan bahasa kita Indonesia. Tapi kenapa mudah dihafal? Karena Al-Quran ini benar-benar wahyu Allah, jadi mengandung mukjizat Allah, sehingga dimudahkan untuk dihafal. Soal mengamalkannya, kami umat Islam juga berusaha mengamalkan ajaran Al-Quran. Saya yakin jika bapak-bapak benar-benar mengamalkan isi kandungan Alkitab, maka jalan satu-satunya harus masuk Islam. Bukti lain bahwa Al-Quran adalah wahyu Allah, seandainya dari Arab Saudi diadakan pekan tilawatil Al-Quran, kemudian seluruh dunia mengakses siaran tersebut, kami umat Islam bisa mengikutinya, bahkan bisa menilai apakah bacaannya benar atau salah. Dan ketika mengikuti siaran acara tersebut, tidak perlu harus mencari kitab Al-Quran cetakan tahun 2000 atau 2005. Sembarang Al-Quran tahun berapa saja diambil, pasti sama. Beda dengan Alkitab, seandainya ada acara Pekan Tilawatil Injil disiarkan langsung dari Amerika, kemudian seluruh dunia mengaksesnya, kitab yang mana yang jadi rujukan untuk diikuti dan dinilai benar tidaknya. Sama-sama bahasa Inggris saja beda versi, jadi sangat mustahil jika ada umat Kristiani bisa melakukan Pekan Tilawatil Injil, karena satu sama lainnya berbeda. Alhamdulillah, dari sanggahan kami seperti itu mendapat sambutan hangat dan aplaus dari audiens yang beragama Islam. Oleh sebab itu kami serius menyediakan hadiah uang tunai sebesar 10 juta rupiah, bagi siapa saja umat Kristiani yang bisa hafal ayat-ayat Alkitab walau 100 lembar saja bolak-balik atas pas titik komanya. Bagi yang ingin mencobanya, kami persilahkan hubungi kami bila ada yang bisa menghafalnya di luar kepala, tanpa harus membuat satu pun kesalahan.